Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam PJJ Daring IPA Online. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia ya. Apa itu sistem reproduksi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sistem reproduksi atau sistem genital ini biasanya kita sebut sebagai sistem yang di dalamnya terdapat organ-organ seks dalam organisme ini dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan. Tentu saja setiap makhluk hidup memiliki sistem organ reproduksinya masing-masing. Nah, pada manusia itu dibedakan menjadi dua, ada pada laki-laki atau pria dan juga alat reproduksi atau sistem reproduksi pada wanita. Nah, kita lihat ada alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria itu terdiri dari alat reproduksi eksternal, yaitu yang terdiri dari penis dan juga skrotum. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, sedangkan ada juga alat reproduksi dalam, yaitu berupa tubulus seminiferus, sel interstisial, sel Sertoli, ada vas deferens, ada ductus epididymis, ada kantong sperma, dan ada kelenjar prostat dan juga cover ya. Kalian bisa lihat pada gambar yang sudah ada buku paketnya, kalian juga bisa lihat di buku paketnya masing-masing ya. Nah, setelah itu kita lihat ke sistem organ atau sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita itu terdiri dari organ internal yang meliputi ovarium untuk menghasilkan sel telur atau ovum, fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus, rahim, dan vagina, dan organ eksternalnya meliputi pulpa dan pudendum atau kelenjar payudara. Bisa kalian lihat juga pada gambar ya, ada sistem reproduksi pada manusia bagian-bagiannya. Nah, setelah kita lihat bagian-bagiannya, sekarang kita lihat strukturnya ya, bagaimana struktur dan juga fungsinya. Pada sistem reproduksi wanita atau perempuan, kita lihat ada 20 organ yang terdapat dalam sistem reproduksi pada wanita, dari mulai ovarium, yaitu indung telur, tempat pembentukan ovum dan hormon, ada fimbriae, ini adalah berupa seperti jaring rumbai gitu menangkap ovum saat ovulasi, ada infundibulum yaitu menangkap ovum saat ovulasi, ada tuba fallopi atau saluran telur atau kita sebut sebagai opiduk. Ini tempat fertilisasi ya. Jadi fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel telur dan sperma. Jadi bukan terjadi di rahim, tetapi terjadi di tuba fallopi ya. Nah, yang kelima ada rahim atau uterus, tempat perkembangan janin. Ada endometrium, yaitu tempat kontrasi saat melahirkan, tempat menemplas blastula. Ada myometrium atau ini yang akan berkontraksi pada saat melahirkan. Ada perimetrium yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Ada cervix yaitu leher rahim, kelenjar Bartolini, momsi, labia mayor, labia minor, lubang vagina, klistoris dan sebagainya, bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, pada sistem reproduksi pria maupun wanita, ini harus kita jaga baik-baik ya organ-organnya, karena ini merupakan organ yang berhubungan dengan reproduksi kita sebagai manusia. Nah, kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatannya. Nah, kalau kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatannya, itu biasanya akan terdapat penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi seperti berikut. Nah, kita lihat berbagai macam penyakit
dari mulai gonor pada wanita atau pada pria, ada sipilis, ada AIDS atau HIV, ada kanker rahim, kanker serviks, hamil anggur, dan sebagainya. Kalian bisa mempelajari di buku paket juga, atau kalian bisa search di Google atau di YouTube juga ya. Nah, seperti itu. Setelah kalian mempelajari tentang sistem reproduksi ini, kita akan melakukan tugas. Kalian akan melakukan tugas-tugas yang sudah Ibu buat, yaitu yang pertama tugas 2. Tugas 2 itu untuk pertemuan hari ini, kalian akan mengidentifikasikan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita. Kalian cukup menuliskan struktur dan fungsinya organ reproduksi pada pria dan wanita dalam bentuk tabel seperti di slide yang sebelumnya ya. Kalian tinggal mencontoh saja dari sana, menuliskan struktur dan fungsinya dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, ini adalah tugas keterampilan atau proyek yang akan kalian lakukan, yaitu membuat laporan tertulis yang dikerjakan dalam kertas folio bergaris. Nah, untuk tugas yang ketiga ini akan dikumpulkan minggu depan. Khusus untuk tugas 3 akan dikumpulkan minggu depan sebelum kita melakukan ulangan harian 1 atau penilaian harian 1. Tugasnya kalian membuat laporan tertulis berupa hasil penelusuran. Penelusuran itu bisa dari berbagai sumber, studi pustaka di perpustakaan, atau dari buku paket kalian, dari Google, dari YouTube, Ruang Guru, dan sebagainya. Kalian bebas mencari dari mana saja. Nah, yang penting kalian membuat laporan tertulisnya, dikerjakan di kertas folio bergaris, dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, untuk penjelasan tentang sistem reproduksi dari Ibu, sekian. Terima kasih.